Informasi berikutnya, revisi undang-undang atau RUU Penyiaran yang tengah dikaji di DPR masih terus bergulir hingga saat ini. RUU Penyiaran dimaksudkan untuk menjawab tantangan era digital yang semakin berkembang. RUU Penyiaran sangat penting dibahas guna melindungi kepentingan berbagai pihak, dari media konvensional hingga platform digital. Revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran yang masih dibahas oleh Panja Penyiaran dari Komisi 1 DPR RI untuk mendorong revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 dalam menciptakan kesetaraan antara media konvensional dengan platform digital. Dengan meminta masukan dari berbagai pihak, revisi Undang-Undang Penyiaran diminta mencakup pengaturan yang jelas dari perizinan, tanggung jawab editorial, transparansi algoritma, kewajiban penyiaran konten lokal, hingga kepatuhan terhadap regulasi. RUU Penyiaran juga ditujukan memberikan perlindungan untuk masyarakat dari konten-konten negatif dan maraknya berita bohong atau hoax. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sendiri menegaskan bahwa Undang-Undang Penyiaran perlu direvisi dengan mempertimbangkan jumlah lembaga penyiaran di Indonesia yang begitu banyak. KPI Pusat pun mengawasi 61 lembaga penyiaran dengan adanya 2.895 televisi maupun radio saat ini, baik di daerah maupun tingkat nasional. KPI menilai revisi Undang-Undang Penyiaran sangat diperlukan agar tata kelola KPI daerah dapat diperbaiki. Kami berharap revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang berproses di Komisi 1, Pak Rudi dan tentunya Bapak Ibu di Komisi 1 bisa terus, terutama tidak hanya soal kelembagaan KPI, bahwa hari ini keluhan KPID sejak tahun 2016 ketika Undang-Undang Pemda tahun 2014 dan juga PP 18 yang menggerus secara kelembagaan KPI, terutama KPID, sekretariat tidak ada, anggaran yang tadinya melalui APBD, melalui sekarang hanya melalui hibah. Hibah pun sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, sehingga tupoksi KPID tidak semua bisa terakomodir. Berbeda dengan KPI, LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI menyoroti RUU Penyiaran dapat membatasi kerja-kerja jurnalistik maupun kebebasan berekspresi secara umum. Pembatasan tersebut dapat dilihat di pasal 50B ayat 2 atas larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. RUU Penyiaran juga memuat sejumlah ketentuan dalam memberi kewenangan lebih kepada KPI yang sebelumnya menjadi ranah Dewan Pers, terutama penanganan sengketa pers. Kami mengusulkan wewenangnya terbatas KPI itu, yaitu mengatur hanya yang subscription video on demand atau CVOD, ya. Seperti nanti teman-teman Avisi yang sudah ada bisa juga banyak menjelaskan seperti Netflix dan sebagainya. Ini mungkin masih bisa lah diatur dalam penyiaran. Tetapi kalau yang user generated content seperti TikTok, YouTube dan sebagainya, kami nggak bisa membayangkan gitu ya. Itu harus diatur lewat undang-undang sendiri dan istilahnya harus ada moderasi konten ya di platform itu, bukan lembaga seperti KPI. Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka konten digital pun akan diatur, diawasi dan disensor layaknya konten penyiaran konvensional, baik TV maupun radio. Hal ini merupakan konsekuensi dari perluasan definisi penyiaran yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 RUU Penyiaran. Tim Liputan, Berita